Baik, izinkan saya untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di webinar kesehatan dan gangguan mental. Oke, pertama-tama nih, yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan webinar hari ini. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita berkenalan. Perkenalkan, saya Syifa Clarissa sebagai moderator pada webinar hari ini. Saya yang akan memandu rekan-rekan semua sampai kegiatan webinar ini selesai. Oke, sebelum kita ke acara selanjutnya nih, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya, izinkan saya membacakan peraturan atau tata tertib terlebih dahulu. Tata tertib webinar yang pertama adalah peserta wajib mengisi presensi acara. Yang kedua, peserta diharapkan on-cam atau menyalakan kamera selama berlangsungnya acara. Yang ketiga, peserta wajib mute atau mematikan mikrofon selama tidak diminta untuk dinyalakan. Yang keempat, peserta wajib memakai display name di Zoom yang sesuai dengan nama di pendaftaran. Kelima, peserta dilarang membagikan link Zoom webinar kepada siapapun tanpa sepengetahuan panitia. Yang keenam, peserta dilarang merokok, menggunakan vape, atau melakukan aktivitas yang tidak relevan selama acara berlangsung. Lalu, peserta dilarang mengirimkan sesuatu baik berupa gambar, foto, video, dan lain-lain yang tidak relevan dengan acara. Selanjutnya, peserta dilarang memberikan ujaran yang menyinggung sara selama acara berlangsung. Lalu panitia berhak untuk memberikan teguran dan mengeluarkan peserta dari Zoom meeting jika terdapat peserta yang melanggar peraturan. Selanjutnya, peserta wajib menjaga ketertiban dan tidak mengganggu jalannya acara. Dan terakhir, peserta diharapkan untuk tidak keluar Zoom sampai acara selesai. Oke, jika terdapat kendala selama acara berlangsung, dapat menghubungi CP atau melapor di grup WhatsApp yang telah dibuat oleh panitia. Baik, selanjutnya nih, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penjelasan materi mengenai kesehatan dan gangguan mental, yaitu apakah kamu self-love atau narsistik berkedok self-love. Wah, seru banget ya teman-teman materi webinar yang bakalan kita ulik bersama webinar kita. Jadi, gangguan kepribadian narsistik merupakan pola kebesaran, kebutuhan akan kekaguman, dan kurangnya empati. Sedangkan self-love, apa sih self-love? Oke, self-love self-love biasanya diartikan sebagai bentuk cinta kepada diri sendiri. Lalu gimana sih caranya kita bisa self-love yang benar dan apa itu gangguan kepribadian narsistik? Langsung aja deh, kita dengar penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Vina Ramadhani, MPSI Psikolog. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Baik, Mbak Vina Ramadhani, SY, MPSI Psikolog, merupakan lulusan S1 dan S2 dari Universitas Pajajaran di bidang ilmu psikologi. Beliau aktif dalam penelitian, salah satunya adalah gambaran teacher well-being di sekolah inklusi. Beliau juga aktif dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu program Aku Suka Menolong dalam mengembangkan sosial anak pada tahun 2019 dan psikoedukasi menumbuhkan awareness guru inklusi tentang siswa ABK pada tahun 2020. Nah, beliau juga merupakan dosen dari Universitas Negeri Jakarta Fakultas Psikologi yang mengampu mata kuliah psikologi konseling, psikodiagnostik 5 tes minat bakat, psikodiagnostik 6 tes kepribadian, kode etik psikologi, kode psikologi klinis, dan psikologi faal. Halo Mbak Vina, apakah Mbak sudah bergabung bersama kami? Hai Syifa. Baik. Halo Mbak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya Mbak ya. Ya. Baik, Mbak sudah siap untuk memberikan materi kepada kita semua? Citationsnya atau reference yang dipakainya itu berdasarkan apa? Kalau itu dari blog seseorang, itu pikiran mereka. Balik lagi teman-teman adalah mahasiswa dengan pola pikir ilmiah, so unit. Ya, tadi ada yang bocor ya.
Baik Mbak Vina, apakah Mbak sudah siap untuk memberikan materi kepada kita semua? Oke. Filenya teman-teman yang share berarti ya? Gimana teman-teman yang lain? Untuk PPT? Oke. Oke. Baik. Kepada Mbak Vina, waktu dan layar kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini ada yang hadir dari 57 orang ini, selain panitia ada yang hadir. Kita boleh sepakati untuk menyalakan kamera dulu ya, mungkin teman-teman, biar saya nggak berasa sendirian nih. Nggak ada juga. Ya teman-teman boleh untuk on cam, yang bisa on cam. Oke lah. Oke, kita lanjut saja ya kalau gitu. Saya diamanahkan oleh teman-teman panitia, kelompok berapa ya di kelas Casman-nya berarti teman-teman ya? Kami dari kelompok 1, Mbak. Oke, kelompok 1, kelas kesehatan mental di semester 117 ini. Jadi, kenapa tema yang diangkat narsistik dan self-love? Mungkin gini ya teman-teman. Judul-judul ini atau sebutan-sebutan ini atau istilah-istilah ini itu makin common ya dipakai, tapi seringnya salah kaprah kita mengenalinya. Apa itu narsistik? Narsistik itu gangguan atau bukan? Atau apa itu narsis? Nah, itu kan sering banget tuh, dia si A narsis banget, apa-apa dimasukin instastory gitu ya. Nah, itu narsistik apa bukan? Itu personality apa bukan? Itu disorder apa bukan? Nah, apa bedanya lagi dengan self love? Sebenarnya bedanya banyak ya dengan self love gitu. Jadi ketika narsistik dan self love disandingkan itu sebenarnya jomplang gitu ya. Tapi mungkin sebagian besar kitanya mengenal narsis sebagai self love sebagai narsis. Nah, mungkin saja. Jadi mari kita sama-sama luruskan. Oke, boleh ke slide berikutnya. Nah, ini pokok bahasan yang diharapkan dapat dicapai dari Zoom meeting atau misalnya webinar kali ini adalah apa itu narsistik. Kriteria diagnostik narsistik. Kita berkuliah atau saya dan teman-teman panitia itu adalah mahasiswa psikologi, jadi mungkin kita akan menyinggung sedikit dengan kriteria diagnostik, tapi nanti akan saya beri highlight-highlight penting untuk kita tekankan untuk tidak salah kaprah ya. Ciri khas narsistik dan mengenal self love, kemudian cara menumbuhkan self love itu sendiri. Self love itu penting atau enggak sih? Nanti kita akan lihat setelah ini. Oke, next. Nah, ini dia. Orang awam itu sering bilang narsis. Kalian teman-teman tahu tongsis? Zaman dulu gitu mungkin teman-teman waktu SMP atau SD atau SMA itu namanya tongkat narsis katanya kan. Tongkatnya yang narsis atau tongkatnya untuk narsis atau apa? Narsis itu apa sebenarnya gitu kan? Terus narcissistic personality. Jadi di dalam psikologi ada personality
narsistik. Jadi masing-masing kita itu punya personality kita masing-masing. Nah, nanti kalian harus dites nih kalau mau tahu personality-nya apa. Narsistik kah, dependent kah, antisosial? Ada personality antisosial tapi bukan disorder ya. Narsistic personality itu juga bukan disorder. Itu personality. Kita tuh punya kecenderungan personality yang berbeda-beda. Terus ada selanjutnya narcissistic personality disorder. Ini semua beda, teman-teman. Judulnya semuanya dari asal kata narsis. Narsis itu kalau kalian tahu itu sebenarnya ada nama seorang tokoh dulu namanya Narcissus. Tokoh di Yunani ya kalau pakai us-us gitu ya, Columbus, Vicentius yang gitu-gitu kan. Nah, kenapa dia narsistik itu memakai nama dia? Karena Narcissus ini emang orang yang dalam tanda kutip sombong gitu, membanggakan dirinya sendiri sehingga dia dipakai nama dia untuk istilah personality dan gangguan personality. Sekarang kita bahas satu-satu nih. Narsis, saya tanda panahkan ke orang awam. Ini yang paling sering dipakai oleh orang awam yang mungkin tidak berkecimpung di dunia psikologi, yang membaca, bahkan bukan membaca, mungkin dia dengar dari mulut ke mulut, ih dia tuh narsis ya. Nah, kemudian muncullah apa ya? Kemudian muncullah definisi seragam yang ditetapkan bersama-sama gitu. Yaitu narsis itu orang yang suka nampil. Gitu bukan sih kita ngelihatnya orang narsis itu yang muncul di mana-mana, katanya gitu kalau orang awam. Orang narsis itu yang suka ngupload di Instastory-nya titik-titik kayak ngejahit kayak Aukarin gitu katanya, gitu kan. Yang narsis itu yang pede, suka nampil misalnya kalau kalau ada acara lomba-lomba apa, nah dia yang maju terus teman-temannya bilang, ih dia sih emang gitu, dia mah narsis gitu. Padahal narsis yang dipakai orang awam itu jauh sekali dari pengertian narsistik. Narsis yang dipakai orang awam itu sebenarnya adalah bungkus packaging dibikin grande dengan judul narsis, padahal itu sebenarnya doyan tampil tuh pengertiannya yang kita pakai itu. Nah, narsis sendiri sebenarnya ada pengertiannya dan itu berbeda sekali. Ada yang personality, ada yang personality disorder. Tadi seperti yang sudah saya singgung, ada narcissistic personality. Ini tidak merupakan gangguan sama sekali ya. Jadi personality itu kalau kalian teman-teman psikologi nanti akan belajar di mata kuliah psikologi abnormal. Kalau yang tidak bukan psikologi, mungkin kita bahas langsung aja di sini gitu ya. Jadi personality itu memang setiap orang punya kecenderungan personality-nya masing-masing. Ini teman-teman di sini personality-nya bisa beda-beda. Kecenderungan personality-nya bisa beda-beda. Kelompok personality itu ada 8 ya. Banyak, ada borderline personality, tapi bukan disorder. Ada narcissistic personality, ada dependent personality. Narcissistic personality yang bukan disorder, yang memang kepribadian orangnya, tampilan luarnya terlihat adalah orang itu percaya diri. Ya, tapi tidak berlebihan karena dia tidak disorder, bukan gangguan. Misalnya contoh ciri juga dari apa tadi saya sebut dependent personality. Dependent personality itu adalah kepribadian yang memang dependent artinya adalah orang yang bergantung ya, yang memang dia butuh untuk bergantung tapi tidak berlebihan. Nah, gambaran kepribadiannya aja kayak gitu. Kalau kalian lihat di lingkungan sehari-hari ada nih orang kok dia
kayak nggak bisa apa-apa sendiri ya, agak lebih secure kalau dia sama teman-teman. Nah, itu mungkin dependent personality, tapi tetap aja itu harus ditelisik lagi, dilakukan assessment untuk menentukan personality-nya. Nah, kemudian ada narcissistic personality disorder. Nah, judul disorder ini menandakan ini adalah gangguan. Gangguan itu berarti tidak normal. Kalau di dalam psikologi namanya abnormal. Apa bedanya normal dan abnormal? Ibaratnya kalau normal itu kalau di statistik itu ada kurva normal, nah itu dia masih di dalam situ tuh, itu normal namanya. Abnormal itu adalah di luar, ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan. Sehingga kalau dikuantifikasi dengan statistik itu jumlahnya sedikit. Nah, orang normal itu adalah yang hampir sebagian orang juga seperti itu gitu, hampir sebagian besar orang. Tapi kalau agak ekstrim dan berlebihan, nah itu bisa dikategorikan sebagai abnormal. Oke. Nah, itu yang disorder atau gangguan atau abnormal. Jadi beda ya, narsis yang sehari-hari kita pakai, yang bisa menunjukkan narsis tapi pakai tongsis itu, atau lewat IG story yang banyak itu, atau muncul di feed teman-teman yang cukup populer. Nah, sama narcissistic personality, sama narcissistic personality disorder, itu bedanya jauh. Narsis yang kita pakai sehari-hari itu cuma pembahasaan yang tanpa kita tahu artinya apa, terus udah pakai aja, ih narsis gitu. Padahal ya dia cuma tampil aja, itu wajar gitu ya. Oke, boleh di next. Oke, nah ini kita mengarah sekarang ke personality disorder-nya. Nah, teman-teman panitia ingin teman-teman peserta mendapatkan gambaran ini. Jadi, di dalam DSM-5 itu, DSM itu adalah Diagnostic Statistical Manual, yaitu panduan yang digunakan oleh psikolog atau psikiater untuk menentukan atau menegakkan diagnosa, ya. Kalau dalam psikologi klinis itu langkahnya untuk kita sampai bisa menegakkan diagnosa itu panjang. Jadi bukan hanya tiba-tiba, wah baca nih di buku DSM, ciri-ciri 1, narsistik, angkuh, berlebihan. Wah, ada nih di orang ini. Baca lagi, ciri-ciri 2, dia A, B, C, D. Oh, ada. Nggak gitu. Cara menetapkan diagnostik itu tidak segampang dan secap-cip-cup kembang kuncup kayak gitu ya. Nah, itu tuh yang fatal yang dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Mungkin kita juga masih melakukan ya, mungkin teman-teman bahkan yang udah kuliah psikologi semester 5 ini pun mungkin masih melakukan gitu, saya nggak tahu gitu kan. Kalau saya insya Allah sudah tidak, karena saya sudah meninggalkan itu zaman S1 dulu juga. Yang gampang banget untuk ngejudge dia gangguan apa, atau temennya gangguan apa, atau keluarganya gangguan apa, berdasarkan baca ciri-ciri di Google. Abis itu stres sendiri. Wah, gue bipolar. Soalnya abis sedih, nangis-nangis, gue bisa ketawa. Malih, bukan gitu bipolar, teh. Bipolar itu ekstrim, kutub ke kutub, sedihnya gara-gara depresi, bukan gara-gara putus cinta misalnya. Sedihnya, bahagianya bukan gara-gara ada yang ngelawak, tapi bipolar yang paling penting yang untuk kalian highlight biar nggak bipolar mulu ya. Perubahan bipolar itu kan 2 kutub ya, kiri sama kanan. Ekstrim sedih sama ekstrim bahagia, itulah kasarnya. Kalau bahasa Koreanya, bahasa psikologinya itu adalah
depresi dan manik. Depresi itu adalah gangguan. Depresi itu nggak sekedar sedih, nangis doang, teman-teman. Depresi itu adalah gangguan yang tadi kalau di kurva normal itu di luar, yang sedihnya berlebihan, yang misalnya contoh salah satu ciri-cirinya, dan itu diagnosa depresi juga perlu ditegakkannya panjang ya prosesnya. Jadi yang bahkan ya, gambaran umum orang depresi itu nangis, tiduran di kamar berhari-hari, nggak makan, nggak mandi, nggak ke toilet. Orang depresi bisa setidak mempedulikan dirinya seperti itu, gitu. Sedihnya teramat sangat, gitu. Nah, kemudian polar satunya atau kutub satunya, yaitu kutub manik namanya. Manik itu bahagia berlebihan. Bahagia, tapi ekstrim juga. Ekstrimnya seperti apa? Sebisa dia sampai saking happy-nya, saking banyak energinya, saking banyak idenya, 3 hari nggak tidur tuh nggak apa-apa kalau orang lagi manik. Kayak pakai narkoba tapi bukan. Nah, itu ekstrim yang saya maksud tuh seperti itu. Nah, jadi jangan saya sedih soal abis putus pacar, sedih, galau, gundah gulana, terus teman kalian depan kalian ngelawak, terus kalian ketawa, wah gua bipolar, abis nangis bisa ketawa. Coy, itu nggak ekstrim pertama. Yang kedua, ada sebabnya. Kalau orang bipolar, pergantian antara depresi dan maniknya tidak ada penyebab apa-apa. Kalian sedih tadi jelas karena diputus pacar. Kalian senang jelas karena ada temen ngelucu gitu. Tapi apakah kalian apakah bipolar seperti itu? Tidak. Selain dia ekstrem kiri dan ekstrem kanan, dia juga tidak ada penyebabnya. Dia tiba-tiba sedih. Misalnya Marsyanda tuh yang kalian kenal, yang sudah ngobrol di luar sana bahwa dia bipolar dan sudah didiagnosa bipolar oleh profesional, itu dia ketika mau sedih dan mau happy itu nggak ada penyebabnya. Udah switch aja gitu, tapi nggak tahu kenapa gitu. Nah, jadi penting untuk ini sebenarnya menjelaskan bipolar tadi cuma untuk menjelaskan bahwa diagnosa itu tidak secap cip-cup kembang kuncup itu kan. Nah, karena setelah ini akan dijabarkan mengenai ciri-ciri dari narcissistic personality disorder. Jangan kalian baca terus kalian langsung bisa menerjemahkan, mendefinisikan diri kalian narsistik. Nggak bisa. Harus ke ahlinya. Harus ke psikolog atau ke psikiater. Psikolog klinis itu proses bekerjanya itu panjang. Dia asesmen dulu. Asesmen itu banyak juga langkahnya. Bisa observasi, bisa interview, kemudian diberikan berbagai macam alat tes. Yang alat tes ini untuk kepribadian, ini untuk melihat perkembangan kepribadian, dan lain-lain. Kemudian dianalisa, dibikin dinamikanya, baru bisa ditentukan diagnosanya. Baru dilihat ke DSM ciri-ciri apa saja yang sudah muncul di klien ini. Baru bisa ditetapkan. Jadi nggak segampang baca Google terus kita udah tahu kita gangguan apa gitu ya. Jadi kalau masih ada yang melakukan, tolong jangan dilakukan lagi. Self-diagnosis itu sangat merugikan untuk diri kita, karena kita habis itu mulai mengembangkan pikiran-pikiran, wah gue gangguan, wah gue butuh dikasihani, wah gue butuh A, B, C, D, E, dan lainnya gitu ya. Nah, jadi kita baca lagi di sini nih, gangguan kepribadian itu adalah pola bertahan dari pengalaman batin dan perilaku yang menyimpang dari ekspektasi budaya individu, sudah meresap dan tidak fleksibel, berhubungan dengan pengalaman saat remaja, masa dewasa awal, dan stabil seiring waktu dan mengarah kepada distres atau gangguan. Gangguan itu pasti ada sebabnya. Bisa jadi karena trauma, bisa jadi karena distres atau stres yang bertumpuk terus-menerus, bisa jadi ada pengalaman yang shocking. Misalnya kemarin saya baru lihat ada perempuan yang
ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, karena 2 kali gagal menikah. Itu shocking kejadian yang mengejutkan. Itu bisa menyebabkan gangguan pada seseorang. Nah, terus selanjutnya ini saya highlight dan saya bold di sini ya. Meskipun ini memang berdasarkan DSM-5 dan bisa jadi teman-teman, baik teman-teman dari psikologi atau bukan, bisa membaca DSM-5, tapi camkanlah dalam ingatan dan hati kalian bahwa itu hanya boleh dilakukan oleh psikolog untuk kepentingan diagnosa dan praktek psikologi. Tidak bisa untuk menentukan diagnosa diri sendiri, apalagi orang lain kalau kita bukan profesionalnya. Jadi hindarilah untuk terus melakukan self-diagnostic. Oke, kepribadian narsistik, balik ke situ lagi. Jadi kalau kepribadian atau gangguan di dalam DSM-5 atau DSM-4, yang paling terbaru DSM-5 ya, belum ada lagi DSM-6, ada klaster-klasternya, ada klaster A, paranoid personality disorder, ini itu lagi. Ini adalah gangguan kepribadian yang paranoid. Paranoid itu yang kebawaannya curiga terus. Saya pernah punya klien paranoid personality disorder, bahkan saya dituduh dia ngegosipin dia, padahal saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Orang saya lagi berdiri-berdiri aja, dia, nah, awareness dan mental apa tuh? Dia tuh aware banget sama orang di lingkungan. Ada gerak sedikit, ini pasti tujuannya untuk menjatuhkan dia, yang gitu-gitu. Itu adalah paranoid personality disorder. Schizoid personality disorder itu adalah adalah orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa tuh kepribadiannya adalah kepribadian schizoid. Schizotypal itu adalah gangguan yang unik, aneh. Pokoknya kelakuannya aneh aja, tapi ekstrim gitu. Antisosial personality disorder, kalau jadi ada bedanya asosial, antisosial ya. Antisosial tuh berusaha selalu melawan. Anti itu kayak berusaha nabrak selalu tuh. Kalau A, sosial, dia tidak ikut terlibat di sosial sama sekali. Borderline personality disorder itu kalau bahasa Indonesianya itu kepribadian ambang ya. Jadi dia itu di batas antara dependen mau independen. Jadi bingung lah posisinya itu. Gambaran kepribadiannya juga tidak ajek gitu. Makanya namanya borderline. Histrionik itu orang yang cari perhatian ekstrim lah kalau gambaran umumnya. Yang dandanannya aneh banget. Pokoknya kalau dia lewat pasti kita nengok aja, tapi ekstrim. Nah, itu histrionik. Orangnya histeria itu biasanya. Ceria, warna-warna bajunya juga yang gonjreng. Nah, itu histrionik tuh. Nah, yang ketawa-tawa biasanya bajunya gonjreng sehari-hari. Enggak, gonjrengnya kalau masih masuk akal nggak apa-apa. Gonjrengnya yang satu pink, yang satu hijau stabilo, yang gitu-gitu tuh. Tapi emang tujuannya untuk apa ya? Dia tuh happy ketika orang memperhatikan dia. Terus kalau cewek lipstiknya merah banget gitu misalnya. Terus rambutnya hijau misalnya. Yang gitu-gitu. Tapi kalau untuk kepentingan jadi artis dan harus catching attention publik ya nggak apa-apa. Tapi ini artis bukan siapa bukan, tapi gitu tampilannya gitu. Terus narcissistic personality disorder yang akan kita bahas. Terus selanjutnya cluster C itu dengan gangguan kecemasan, avoidant personality. Ini orang yang selalu avoid. Kalau misalnya bahasa Inggris avoidant menghindarkan. Nah, ciri-ciri orang avoidant personality disorder itu dia menghindar berlebihan sampai dia tidak bisa bergaul gitu. Dependent personality disorder terlalu bergantung sehingga tidak sanggup untuk ngapa-ngapain dengan dirinya sendiri. Obsessive compulsive personality disorder ini juga sudah sering obsessive compulsive disorder aja ya, yang bolak-balik ngecek atau misalnya terganggu banget ketika sesuatu tidak tertata dengan baik gitu-gitu.
karena itu bersumber dari kecemasan sebenarnya. Kalau itu tidak sesuai yang dia pikirkan, tidak serapi yang dia harapkan, dia tuh cemas berlebihan. Biasanya klien-klien OCPD ini perilakunya obsesif. Obsesif itu berulang-ulang, kompulsif itu repetitif sama apa ya? Kayak ada pattern-nya gitu. Jadi pernah ada klien dosen saya yang OCPD ini kalau mau tidur dia ngecek pintu udah dikunci apa belum sampai ratusan kali baru dia bisa tidur. Karena dia nggak secure kalau belum sebanyak itu gitu. Ada orang yang OCPD akan kuman yang kalau mau setiap hari itu nyuci tangan sampai ratusan kali juga. Ada tuh yang tangannya sampai ledes gitu, kena sabun cuci tangan mulu gitu. Saking takutnya. Itu bersumber dari kecemasan yang kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, narsistik merupakan salah satu gangguan kepribadian. Kita sekarang lagi ngebahas narcissistic personality disorder ya, bukan narcissistic personality lagi. Kalau personality aja itu pede tapi nggak berlebihan. Kalau ini yang gangguannya, di mana adanya paham atau pemikiran kebesaran. Kebesaran ini bukan bajunya, kebesaran atau celananya, kedodoran bukan. Kebesaran itu kalau bahasa Inggrisnya grandiose. Jadi, di otaknya orang dengan gangguan narcissistic personality disorder, udah gangguan narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian narsistik, itu dia merasa bahwa dia adalah segalanya di dunia ini. Siapa yang paling pintar? Dia. Yang paling cantik? Dia. Yang paling ganteng? Dia. Orang lain remah rengginang semua. Pokoknya dunia ini bisa berjalan juga karena dia tuh kalau katanya narcissistic personality disorder. Paham kebesaran grandiosenya itu, dirinya itu dia melihat sebegitu besarnya gitu. Grandiose itu kan artinya besar ya. Terus dia membutuhkan kebutuhan untuk dikagumi, need of admiration. Jadi kalau orang tidak look up, tidak admire sama dia ngerasa orang yang salah. Jadi misalnya dia berprestasi menurut dia, terus orang-orang oh gitu aja, ih pasti karena sirik, gua udah keren gini gitu. Jadi kalau orang nggak look up ke dia tuh orang itu tuh yang salah pasti bukan dirinya gitu. Dan kurangnya empati. Ya yang namanya orang fokus kepada dirinya sendiri pastinya kurang dong empatinya. Nah, gangguan ini dimulai masa dewasa awal dan konteks kehidupan yang dapat terindikasi adanya 5 kriteria diagnosis atau lebih yang muncul. Ini setelah ini kita bahas. Di DSM ditentukan bahwa minimal kalau mau ditetapkan menjadi gangguan personality si narsistik ini, minimal harus memenuhi 5 kriteria. Tapi itu pun setelah melakukan serangkaian asesmen. Nah, tapi bedanya orang narsistik ini sama orang pede ya teman-teman. Pertama, grandiosenya itu berlebihan. Dia tuh butuh banget disanjung-sanjung, tidak punya empati, tapi sebenarnya dia cuma halusinasi atau dia tuh cuma keberhasilan dia tuh sebenarnya menurut dia aja. Jadi kalau kita lihat juga misalnya ada orang narsistik, gangguan narsistik nih, dia ngerasa dia udah top of the top paling bagus seantero dunia ini. Padahal nggak ada apa-apanya prestasinya gitu. Kecuali orang yang pede dengan misalnya Taylor Swift bilang kalau dia itu salah satu artis ternama di dunia. Wajar, emang terbukti prestasinya. Itu bukan narsistik personality disorder. Karena inline yang dicapai sama yang ada. Jadi kalaupun Taylor Swift bilang dia klaim kalau dia artis paling bersinar tahun 2020, 21, 22 karena dia bikin album selalu, wajar gitu. Tapi kalau ketika saya mengaku saya adalah penguasa dunia, nggak wajar. Menguasai
eh, apa nggak ada yang saya kuasai juga gitu. Nah, orang narcissistic personality disorder tuh kayak gitu. Jadi dia ngeklaim atau ngerasa segitu hebatnya tapi tidak sesuai dengan apa prestasi atau pencapaian yang dia punya. Jadi yang dia omongkan itu semuanya adalah halusinasi dia gitu. Jadi nggak match, nggak ada, itu cuma cuma pikirannya doang gitu. Misalnya dia berhasil naik jabatan jadi manajer, ya manajer aja, tapi sombongnya udah kayak dia itu jadi pemilik perusahaan gitu. Jadi nggak inline gitu, yang dia capai sama yang dia klaim gitu, dan dia rasa. Oke, selanjutnya boleh next. Nah, ini kriteria diagnostik berdasarkan DSM ya. Ini biasanya dipakai oleh psikolog dan psikiater untuk menentukan diagnosa, tapi orang awam tidak akan bisa memakai ini untuk menentukan diagnosa karena kalian tidak melakukan asesmen sebelumnya. Jatuhnya ini adalah self diagnosis yang tentu saja pasti salah. Pertama, apa sih ciri-cirinya orang punya gangguan kepribadian narsistik? Has grandiose sense of self-importance. Jadi exaggerates nih, achievement-nya itu dilebih-lebihkan dan talents-nya itu dilebih-lebihkan oleh dia, yang padahal aslinya tidak begitu. Terus expect to be recognized as superior. Dia selalu pengen dibilang kalau dia paling superior di antara semua orang. Without commensurate achievement. Tanpa achievement yang mendukung. Jadi achievementnya nggak ada sebenarnya. Tapi dia pengennya diakui sebagai yang paling superior karena dia ngerasanya dia seperti itu. Gitu. Terus dua, is preoccupied with fantasy. Nah, jadi dia itu hidup di dalam fantasinya. Bahwa dia itu punya unlimited sukses, unlimited power, brilliance, beauty, or dicintai orang-orang. Tuh ada orang yang pedean banget tuh semua cewek gue tolak-tolakin katanya. Padahal yang nembak dia aja nggak ada. Nah, yang gitu-gitu tuh. Tapi belum tentu gangguan juga. Kita harus assessment juga. Jadi fantasi aja sebenarnya nggak ada gitu. Terus tiga, believe that he or she is special. Percaya bahwa dirinya spesial, unik, dan hanya dia seorang yang bisa paham. Jadi kalau misalnya orang di luar dia bilang, padahal emang nggak match nih yang dia aku dengan kayak, lu tuh cuma manajer loh, kenapa lu kayak punya perusahaan misalkan ada temennya, lu tuh nggak ngerti. Yang ngerti bagaimana gue tuh gue, yang gitu tuh. Karena menurut dia, yang paham dia cuma dia. Ya emang orang isi otaknya dia sendiri gitu kan. Nah, terus dia suka diasosiasikan dengan sesuatu yang spesial dan punya high status people. Jadi dia tuh senangnya diasosiasikan dengan orang yang kaya, orang yang terpandang, orang yang punya jabatan. Jadi dia tuh mengejar banget untuk diasosiasikan di situ. Jadi kalau nyari temen tuh pasti nyari temen yang kaya raya atau enggak bos mana gitu. Dia tuh senangnya diasosiasikan dengan orang seperti itu. Terus 4, requires excessive admiration. Iya, dia tuh butuh disanjung-sanjung yang kalau misalnya ibarat penyanyi, kalau di panggung tuh di bawahnya rakyatnya semua mendukung. Nah, itu dia pengennya kayak gitu tuh. Kalau orang narcissistic personality disorder. Oke, next. Nah, yang kelima dia itu has sense of entitlement, unreasonable expectation of especially favorable treatment. Dia tuh mengekspektasikan bahwa dia itu harusnya diberi treatment yang apa ya? Treatment yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya dia naik pesawat padahal dia duduk di ekonomi, pengennya diperlakukan seperti orang di bisnis. Nah, yang gitu tuh. Karena dia itu raja. Karena dia itu top of the top dari dunia ini, gitu kasarnya.
Terus selanjutnya interpersonally eksploitatif, dia secara ke orang lain itu eksploitatif sekali, jadi dia takes advantage. Jadi dia itu suka memanfaatkan orang lain untuk mencapai keinginan dari dia pribadi. Kurang empati tentu saja, karena yang dia pedulikan cuma diri dia dan isi otaknya dia. Perasaan dan pikiran orang lain mah peduli amat. Terus selanjutnya sering merasa cemburu kepada orang lain atau percaya bahwa orang lain cemburu sama kesuksesan dia. Terus selanjutnya menunjukkan sifat arogan, behavior-nya kasar, attitude-nya juga kasar. Jadi intinya gambarannya adalah orang di top of the top. Nah, dia tuh pengennya seperti itu, tapi sebenarnya itu hanya fantasi saja. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini prevalensi. Jadi, orang dengan gangguan narsistik ini sebenarnya nggak banyak ininya, kasusnya gitu. Itu pun banyaknya di luar negeri. Kenapa? Karena memang di luar negeri dibanding dengan Indonesia kan terkait mental health udah semakin terbuka dan orang semakin banyak ke profesional, jadi sehingga yang didiagnosa dengan gangguan-gangguan itu makin banyak. Kalau di kita kan masih ragu, disembunyiin dan lain-lain gitu. Tapi memang gangguan personality ini dibandingkan dengan gangguan-gangguan lain yang ada di Diagnostic Statistical Manual itu nggak terlalu besar. Lebih banyaknya itu orang pasti gangguannya gangguan kecemasan yang gitu-gitu. Jadi gangguan kepribadian itu sebenarnya apa ya, proporsinya di dunia ini tuh sedikit sebenarnya. Gangguan kepribadian apapun sebenarnya. Yang gangguannya kepribadian. Nggak cukup ekstrim untuk bisa dimasukkan ke dalam gangguan kepribadian tuh biasanya klien-klien itu. Ya dia sekedar sombong aja, tapi bukan narcissistic personality disorder gitu. Terus selanjutnya perkembangan dari gangguan ini, dia itu akan mengalami kesulitan di dalam hidupnya kalau misalnya punya gangguan seperti tadi. Siapa yang mau temenan sama orang segitu sombongnya gitu. Ini sombong nih masih bahasa halus ya, dia lebih dari sombong bahkan gitu. Siapa yang bisa bekerja sama kalau di kantor dengan dia? Siapa yang bisa tahan punya pasangan seperti itu? Nah, itu yang membuat gangguan kepribadian ini tuh harus ditreatment, kalau enggak kehidupannya jadi tidak berjalan dengan semestinya karena lingkungan akan menjauh dari dia. Terus selanjutnya terkait gender itu seringkali ditemukan oleh laki-laki. Karena secara penelitian pun pride itu lebih penting untuk laki-laki dibanding perempuan. Itu tidak terbantahkan lagi. Perempuan tidak ngejar pride selaki-laki ngejar pride gitu. Ngejar harga diri, keberhargaan diri. Itu kenapa sering munculnya gangguan ini di laki-laki. Oke, next. Nah, tapi narsistik itu pun yang gangguan ada dua sebenarnya sumbernya. Ada grandiose narcissism yang tadi ada di ciri-ciri DSM yang bersumber karena dia merasa superior dan grandiose dan fantasi dia bahwa dia itu adalah seseorang yang sebegitu besarnya. Tapi ada juga vulnerable narcissism yang perilakunya terkesan seperti orang narsis, pede, sombong, nggak karu-karuan, tapi sebenarnya itu adalah untuk cope from low self-esteem and shame. Jadi sebenarnya kalau kalian di dunia nyata lihat ada dua nih orang yang terlalu apa ya, yang terlalu mengagungkan dirinya itu sebenarnya sumbernya dari dua. Emang dia saking percaya dirinya sama diri dia, atau sebenarnya saking dia taunya bahwa self esteem-nya rendah, bahwa dia nggak berharga. Untuk menutupi ketidakberhargaan dirinya menurut dirinya ini, dia menunjukkan perilaku-perilaku grandiose tadi. Nah, kalau orang beneran pede sama dirinya, biasanya dia nggak nyari-nyari panggung, teman-teman.
Tapi orang kurang-kurang pede biasanya nyari panggung. Ih, gua kemarin tahu dipuji sama dosen ini. Lu pernah emang? Padahal yang dia lagi ngobrol sama yang dipuji selalu. Tapi anaknya itu emang pede aja. Tapi yang ini karena kurang pede tuh perlu tuh untuk nampilin keberhasilannya. Nah, narsisism itu fungsinya keluarnya dari dua itu. Emang dari dia ngerasa superior, yang satu sebenarnya dia vulnerable narcissism, sebenarnya low self esteem-nya low, rendah. Dia tahu keberhargaan dirinya rendah, dia kurang segala macam, cuma dia nutupin dengan dia berperilaku narsisism keluar gitu. Lebih kasihan yang kedua sih. Kalau yang pertama mah dia pede aja, orang dia pinter katanya. Terus selanjutnya penyebabnya adalah salah satunya adalah karena tidak menutup mata bahwa narsistik itu atau terutama ya kalau gangguannya kepribadian itu biasanya terbentuknya atau gangguannya itu lebih dari zaman kita usia dini. Bagaimana orang tua, keluarga, lingkungan kita nge-treat kita itu nentuin banget ke personality. Nah, orang-orang dengan gangguan personality terbukti begitu diteliti dia hidup di lingkungan keluarga yang jadi pokoknya either dia distress children, jadi anak yang jadi anak yang overprice atau terlalu disanjung-sanjung oleh orang tuanya ketika kecil, ketika dia salah tidak dikasih tahu, tapi kalau ketika dia berprestasi, wah pintar, wah pintar. Nah, itu mengembangkan narcissistic personality loh sebenarnya. Tapi ekstrim ya, berlebihan. Jadi itu kenapa orang tua itu harus seimbang antara ngasih pujian sama menghukum kalau anaknya salah. Ada orang tua, anak ini nggak boleh ngerasa minder. Jadi ketika dia salah dimaklumi, ketika dia berhasil kita sorakin, kita tepokin. Wah berhasil, berhasil. Nah itu tuh yang mengembangkan narcissistic personality salah satunya. Tapi anak yang tidak pernah dia berikan apresiasi di rumah, jatuhnya di minder. Nggak pernah rasanya cukup. Ngejer aja terus, tapi nggak pernah nyampe-nyampe karena dia tidak pernah mendapatkan apresiasi dari kecil bahwa sebenarnya pencapaian itu ada ujungnya gitu. Bahwa lu tuh pernah kok disupport, ditepokin, diapresiasi oleh orang tua. Kalau nggak pernah tuh dia nggak pernah tahu kalau misalnya pencapaian itu ada ujungnya. Jadi kayak mau kerja, pernah nggak kalian lihat orang yang kerja atau apa segala macam tuh kayak ngejar banget, mau ngejar apa lagi sih sebenarnya orang tuh udah sukses banget tapi dia tetap tidak punya tuh batas ujungnya karena dia tidak pernah diapresiasi. Waktu kecilnya, waktu besar itu sebenarnya dia diapresiasi mungkin sama lingkungannya, tapi ya nggak ngaruh karena dia sudah terbentuk menjadi orang yang nggak tahu tuh ujungnya seperti apa. Nah selanjutnya karena anak-anak itu tidak berkembang dengan positif realistic view. Jadi pandangannya itu tidak realistik, tidak menggunakan strategi adaptif untuk menangani stresnya ketika dia kecil, sehingga dia tidak sanggup untuk menangani stresnya, dia itu bergantung sama pujian-pujian dan domination self esteem oleh orang lain. Jadi sebenarnya mungkin dia dapat 0 nih di sekolah, dia nggak bisa nih handle dapat 0 ini supaya bisa lebih baik karena dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dia bergantung pada puji-pujian orang tua aja, "Nggak apa-apa, 0, nanti bisa lebih baik," gitu-gitu. Nah, yang kayak gitu tuh biasanya yang berkembang menjadi personality, narcissistic personality. Treatment-nya itu adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy itu adalah treatment yang paling ampuh untuk orang dengan gangguan kepribadian narsistik karena Cognitive Behavior Therapy itu adalah terapi kognitif dan perilaku. Jadi yang ditantang itu kan isi otaknya ya, kognitifnya. Jadi
pikiran-pikiran dia yang salah tentang diri dia yang grandiose tadi itu dibenerin. Emang iya kayak gitu, realitanya kayak gimana? Nah, itu tuh namanya terapi kognitif itu, teman-teman. Jadi dibenerin itu cara pikirnya. Nah, itu salah satu treatment yang paling berpengaruh. Cuma sayangnya orang dengan personality disorder narsistik, dia kan pede dengan dia kan percaya diri bahwa dia tuh oke. Jadi dia tidak mungkin sadar kalau dia harus ke psikolog. Sayangnya seperti itu. Orang dia sudah top of the top dari dunia ini, kenapa dia harus ke psikolog? Ke psikolog orang yang punya masalah. Dia tidak punya masalah. Nah, tantangannya di situ nih kalau untuk personality narsistik ini tend to not seek treatment except when they develop depression. Jadi dia tidak akan datang ke psikolog, tidak akan mencari bantuan, tidak akan treatment karena dia tidak merasa diri dia masalah. Kecuali dia saking ngejernya, saking tidak ada yang apresiasi, terus dia jadi depresi, itu baru biasanya dia ke psikolog. Terus permasalahannya, problems they encounter is due to the weakness and problem of others. Challenge to development of stable working alliance between client and therapist. Oke, ini proses terapinya. Jadi karena mereka biasanya tidak merasa diri mereka masalah, yang jadi tantangan selanjutnya begitu mereka meskipun datang akhirnya ke psikolog untuk mempertahankan hubungan terapis dan klien yang stabil itu sulit dengan mereka sebenarnya. Karena mereka berasa di atas terapisnya. Tetap aja dia yang lebih pinter gitu. Jadi susah akhirnya untuk terapinya gitu. Oke, next. Nah, sekarang kita lanjut ke self love nih. Self love sama narsis ada nggak ya hubungannya gitu? Self love itu adalah ketika kita mengakui kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Nggak apa-apa banget untuk nunjukin diri kita. Nggak apa-apa banget untuk mendapat kasihani dari orang lain gitu. Itu self love. Kalau yang menurut Schuller itu intinya adalah untuk kita maju ke depannya. Jadi self love itu adalah intinya kita, ya tentu saja di bahasa Indonesia kan mencintai diri kita sendiri, include dengan semua bawaan di diri kita. Kalau kita punya kelebihan, kita cintai. Kalau kita punya kekurangan, kita akui, kita terima, tidak usah berusaha ditutupi. Terus kalau kita jadi kita percaya diri menjadi diri kita sendiri yang emang udah segini aja gitu. Nah, jadi coba next. Jadi apa tuh yang bisa membuat kita mencintai diri kita sendiri? Pertama, kenali dulu diri kita. Kita tuh banyak loh yang nggak tahu, nggak kenal diri kita itu sebenarnya seperti apa. Diri kita itu siapa, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, itu tuh kita nggak kenal sebenarnya. Jadi kenali dulu diri kita sendiri, setelah kita tahu apa kebutuhan dan kekurangan dan keinginan kita, baru kita bisa menjadi diri kita sendiri. Kemudian kita juga harus menerima keberadaan diri kita sendiri. Jadi dengan segala kekurangan, dengan segala lack sana sini, itu juga harus diterima dengan baik. Setelah diketahui, diterima, kemudian transendensi diri bergerak melampaui kesadaran yang terpusat. Maksudnya adalah setelah kita mengenal diri kita, kemudian kita menerima keadaan diri kita, kemudian kita bergerak untuk untuk stay dengan diri kita tuh maju, tampil ke depan umum dengan diri kita yang emang begitu gitu. Dan tentu saja adanya pertumbuhan juga. Jadi, nah ini nih yang dimaksud dengan slide setelah ini. Jadi self love itu jangan jadi kebablasan juga.
Jadi self love itu kan gaung-gaungnya adalah kita harus menerima kekurangan diri kita. Kita tuh emang begini, ya mau diapain lagi. Kita tuh bangga dengan keadaan diri kita, tapi jangan juga stuck di situ. Jangan dijadikan kambing hitam juga itu. Ya kan gue bangga dengan diri gue yang nggak bisa matematika ini gitu. Jadi gue nggak apa-apa dong nggak bisa matematika gitu. Kan gue bangga dengan diri gue yang lemot ini. Jadi kalian dong yang harus menyesuaikan. Kalau gue lemot, kalian harus ngasih tahu minimal 100 kali dalam sehari gitu ke temennya. Kan gue self love dengan kekurangan gue yang gak bisa pergi kemana-mana sendiri. Jadi kalau gue butuh untuk keluar, kalian juga harus temenin dong. Kalian harus ready kalau gue mau ke mall. Karena gue orangnya nggak bisa sendiri dan gue mengakui gue bangga dengan kekurangan gue itu. Jangan gitu juga. Nah, itu adalah sebuah self love dan toxic positivity yang kebablasan. Oke, next. Nah, ini cara mengembangkan self love juga ada tidak memikirkan komentar orang lain, selalu ingin istimewa, memilih circle yang membangun. Iya, semuanya itu dukungan untuk menjadi diri sendiri lebih baik itu adalah dari diri sendiri juga dari lingkungan tentu saja. Kalau komentar orang lain yang tidak membangun, tidak usah dihiraukan, tapi ada kalanya komentar orang lain itu ternyata mendorong diri kita menjadi lebih baik loh. Jadi kalau komentar orang lain yang bisa diambil untuk menjadi perkembangan diri itu dengerin aja. Tapi komentar orang julid yang tujuannya menjatuhkan karena iri dengki ya udah lewat aja kalau gitu. Oke, next. Nah, ini dia yang saya maksud tadi. Jadi hati-hati juga terjebak dengan toxic positivity. Toxic positivity itu adalah ketika kita kan kita harus meninggalkan nilai negatif, pikiran negatif, semuanya kita harus positif. Gue emang begini. Nah, itu juga toxic, teman-teman. Ketika tidak ada perubahan gitu. Toxic positivity itu adalah excessive dan ineffective over generation happy optimistic across all situation. Jadi misalnya kalau yang sering juga toxic positivity itu pokoknya kita itu harus berpikir positif dalam keadaan apapun. Habis kena tabrak kita harus mencari hikmahnya. Ini apa? Kita tidak boleh bersedih. Ambil hikmahnya, cari yang baik-baiknya. Ya nggak gitu juga sih selalu gitu kan. Ada kalanya kita boleh sedih kalau kita mau sedih. Ada kalanya kita boleh marah kalau kita mau marah. Jadi nggak semuanya harus dibikin positif juga gitu. Ketika sesuatu bisa dibuat positif, boleh. Tapi kalau misalnya kita punya emosi yang kita pengen luapkan, ya jangan dibatas-batasi juga. Kalau kalau positif itu kan harus selalu berpikir positif seolah-olah kita tuh nggak boleh mikir negatif, seolah-olah kita itu tidak boleh memiliki perasaan negatif, seolah-olah kita itu nggak boleh sedih. Jadi misalnya habis diputusin pacar, cari hikmahnya, jangan berlarut-larut. Ya kalau dia habis putusin pacar, dia sedih, dia nangis, ya boleh dong. Biarin aja dia dulu nangis, abis itu selesai dengan emosinya, baru berpikir positif. Nah, toxic positivity itu yang tidak menerima dan tidak memvalidasi, mendeny, denial, minimization, meminimalisir, tidak memvalidasi emotional experience aslinya. Pokoknya kalau lu sedih, nggak boleh sedih. Kita itu harus berpikir positif. Meskipun udah 2 tahun kita tidak kerja, kita tetap harus positif. Yang penting kita masih bisa makan. Kalau cuma digitu-gituin doang, tuh nggak selesai, nggak clear masalahnya. Misalnya kita stres, kita pusing, kita tidak punya pemasukan, corona 2 tahun kita kena PHK. Ya boleh sedih, boleh. Boleh marah ke diri sendiri. Kenapa waktu itu kita ini boleh marah pada saat itu, tapi sadar lagi, emang kalau dimarahin sekarang akan balik, enggak kan? Nah, dengan kita mengeluarkan emosi-emosi itu, kemudian sudah stabil, itu kita bisa mikir lagi untuk nyari kerja baru. Tapi kalau tidak boleh dirasa-rasa, tidak boleh dirasa-rasa, kita harus ini, yang emosi kan tetap di dalam ya.
nggak keluar, otaknya tidak akan lempeng tetap gitu. Nah, itu maksudnya toxic positivity. Termasuk dengan self love ini. Saya adalah orang yang tidak suka belajar. Saya impress diri saya bahwa saya cinta dengan diri saya yang tidak suka belajar. Jadi nggak apa-apa IPK saya 2,5 juga gitu. Ya nggak gitu juga. Self love itu jangan kebablasan, jangan terlalu menerima diri, tapi kalau misal berasa kurang, itu kenapa penting untuk mengetahui diri kalau kita kurang dan kita tidak bisa mendorong diri kita untuk memperbaikinya, memang udah given, ya mau diapain, itu diimpress. Tapi kalau bisa diperbaiki, dikejar, yang kita tidak suka belajar kan bisa dibuat untuk belajar, nah yang itu jangan diterima. Nah kalau sekarang kan suka salah kaprah ya, pokoknya gue self love, gue tuh emang gini, gue tuh kalau kerja emang lelet, jadi ya karena gue self love, gue terima keadaan gue, jadi kerjaan gue nggak selesai-selesai tuh bukan karena gue malas, emang gue karena menerima kemampuan gue cuma segitu, ya kantor tidak menerima kemampuan Anda yang segitu gitu ya. Nah itu. Terus self love boleh saja, tapi tetap perhatikan norma, nilai, posisi di masyarakat, perasaan, pikiran orang lain, tuntutan pekerjaan. Jadi jangan kebanyakan self love, kebanyakan halang healing, ke Bali segala macam. Nah, itu cuma alasan aja gitu. Makin lama itu makin jadi alasan. Oke, next. Masih ada nggak ya slide-nya? Oke, terima kasih. Sudah cukup. Selanjutnya apa ya, Ibu moderator? Silahkan saya kembalikan ke Ibu moderator dulu. Baik, terima kasih Mbak Vina atas penjelasan materinya tadi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada peserta webinar, jika ada yang ingin bertanya, dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Halo Aris, ya boleh di unmute. Sorry, silahkan Rini. Ya, terima kasih atas pemaparannya Mbak Vina. Saya Sri Purborini, izin tanya. Saya kan pernah dengar tentang drug triad personality, yang dimana itu ada narsisme juga. Itu kayak apa? Yang seperti Mbak jelaskan, cuman katanya itu bukan cuman itu katanya non patologis gitu, Mbak, cuman bagian dari personality. Itu batasannya dia narsisme sebagai personality sama narsisme sebagai disorder yang Mbak jelaskan tadi itu kira-kira apa ya, Mbak? Makasih. Baik Mbak Vina, ini baiknya dijawab satu-satu kah atau dibacakan semua dulu untuk pertanyaannya? Ya, boleh satu-satu aja ya. Baik, Mbak. Oke, Sri Purborini. Nggak usah dark triad personality umum aja seperti tadi di awal, itu ada yang narcissistic personality saja. Nah, seperti yang saya juga sudah bilang, batasannya antara disorder dan bukan adalah di tingkat ekstrimannya. Jadi kalau misalnya orang dengan personality narcissistic personality itu dia tidak dalam tanda kutip tidak mengganggu ke kehidupan, dia percaya diri dengan dirinya sendiri, tapi tidak ada tuh ciri-ciri tadi yang grandiose, berlebihan, bahwa dia top of the top dari dunia, bahwa dia punya fantasi bahwa dia berprestasi padahal bukan, terus dia butuh sanjungan segala macam. Nah, itu tidak muncul di narcissistic personality. Narcissistic personality itu antara kan itu sehat ya. Jadi antara yang dia rasa sama kenyataannya tuh inline. Jadi kalau makanya contohnya tadi Taylor Swift. Taylor Swift itu bisa dibilang kalau pas misalnya saya nggak tahu juga sih personality Taylor Swift apa, tapi ketika dia bilang kalau dia
gue adalah orang penyanyi yang paling berprestasi 3 tahun terakhir misalnya. Itu inline sama kenyataannya, orang dia bikin album setiap tahun. Tahun lalu 2 lagi gitu lagunya, track-nya sampai 20 gitu kan, emang terbukti gitu. Nah, kalau yang begitu-begitu kan tidak ada tuh yang disorder. Karena disorder itu antara real dan isi pikirannya itu tidak sejalan dan dia overcompensate banget dan pengen banget untuk disanjung-sanjung, sementara orang dengan personality narsistik nggak segitunya, biasa aja, orang dia tahu level dia semana, prestasinya apa, jadi inline aja. Jadi ketika dia ngerasa dia butuh disanjung karena dia berprestasi, ya prestasi dia itu pantas untuk disanjung gitu. Tapi personality disorder, narcissistic personality disorder biasanya nggak inline gitu. Oh, baik Mbak. Berarti walaupun saya sempat baca kalau narcissism personality tadi ada kayak semacam low empati, terus juga attention seeker, self center, itu tetap tidak sebesar yang disorder tadi itu ya Mbak ya, masih dalam batas inline dengan apa yang dia capai. Ibaratnya tuh kalau misalnya kita balikin lagi ke statistika, kurva normal masih di dalam kurva normal dia, meskipun ya namanya kita juga kehidupan sehari-hari, nggak semua orang punya empati yang cukup gitu, ada yang kurang dan lain-lain, tapi nggak ekstrim separah yang kalau misalnya dia punya gangguan gitu. Oke, baik Mbak, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, ada pertanyaan siapa lagi, Bu Moderator? Baik Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Raffi Riza Abdian. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya, kalau untuk profesional pastikan punya metode treatment tersendiri ya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh orang awam untuk bisa sedikit membantu orang-orang narsistik itu, atau bagaimana sikap yang harus orang awam lakukan ketika bertemu orang seperti itu? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan apa ya? Baik tujuannya karena pengen membantu sebagai orang awam gitu kan. Cuma orang awam ini juga perlu apa ya? Perlu digarisbawahi sebagai orang awam, terus kita pengen membantu orang yang kita duga narsistik yang belum tentu dia narsistik. Karena beda ya, narsistik sama narsistik personality, sama narsis, sama sombong, itu beda semuanya gitu. Nah, jangan sampai terpeleset merasa perlu membantu orang narsistik personality disorder, padahal kita juga sama-sama nggak tahu dia narsistik personality disorder atau bukan. Jadi tetap saja saran saya, kalau memang dia punya kecenderungan sudah kayaknya udah mulai aneh deh apa segala macam, untuk memastikan dia gangguan atau bukan, tentu kita perlu ke psikolog atau ke psikiater, sehingga pengen narcissistic personality disorder itu psikolog pertama tahu dari mana kalau dia punya gangguan itu. Siapa tahu dia cuma sombong gitu kan. Kalau dia cuma sombong, ya dibantu dengan, kalau misalnya teman kamu ya ini aja. Kalau misalnya sudah terlihat nih kecenderungan kalau sebenarnya yang dia omongin itu sama faktanya nggak match gitu, nggak inline gitu. Yang dia bangga-banggakan tuh nggak ada sebenarnya. Kalau dekat ya balik lagi kita perlu memperhatikan yang namanya nilai dan norma sosial ya. Kalian masih mau berteman nggak sama dia kalau misalnya punya teman? Kalau mau dan dia sudah diketahui bahwa setiap dibahas permasalahan terkait itu dia tersinggung, bisa jadi nggak temenan, ya tinggal dipilih mau disampaikan terus jadinya temenan atau nggak usah disampaikan tapi tetap berteman. Ya jadinya intinya itu deh, ambil pertama, jangan dulu bilang kalau itu narcissistic personality disorder. Itu yang penting untuk diketahui. Jadi sehingga karena namanya orang awam mana dia tahu itu narcissistic personality disorder atau bukan. Tapi kalau misalnya perilakunya mengarah-ngarah ke situ, orang yang punya fantasi akan kebesaran dirinya itu, cara terbaiknya adalah dengan dipaparkan kenyataan kepada dia. Tapi orang yang punya kepercayaan diri seperti itu biasanya tidak mau menerima mendengarkan kenyataan karena itu menjatuhkan dirinya lagi. Nah, jadi kalau saran saya, apa yang orang awam bisa lakukan kalau itu teman kalian, ya tinggal
tinggal ditentuin aja kalian ngomong terus habis itu berantem atau nggak berantem tapi kaliannya yang memaklumi gitu aja. Karena orang kalau sudah sebegitu sebegitu memuja dirinya sendiri, dia nggak bisa nerima omongan orang lain, susah untuk dia karena itu merendahkan diri dia itu matters most banget buat dia. Jadi itu yang bisa dilakukan. Tapi jangan dikata, wah kita nih sebagai orang awam apa yang kita bisa bantu nih untuk narcissistic personality disorder. Untuk tahu narcissistic personality disordernya ke psikolog dan ke psikiater lah untuk memastikannya dulu gitu. Oke, itu aja Bu Moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Vina. Untuk pertanyaan terakhir nih Mbak Vina, dari Gladys Alexis Mutiara. Selamat siang Mbak Vina, terima kasih atas materinya. Saya Gladys Alexis, izin bertanya Mbak, apakah orang yang membuat cerita sedih melebih-lebihkan tentang hidupnya, sampai bahkan berani untuk membahayakan dirinya untuk attention adalah sebuah bentuk narsisme juga Mbak? Terima kasih. Baik Mbak, dipersilahkan. Oke. Orang narsis nggak mungkin memperlihatkan lowest point-nya. Yang dia perlihatkan highest point-nya. Kalau dia melebih-lebihkan cerita sedih, itu lowest point, teman-teman. Gua kan ini, gue diputusin pacar apa segala macam, gue udah apa segala macam, gue mau mati aja. Gak mungkin orang narsis kayak gitu. Tuh bukan orang narsis, orang depresi itu kalau kayak gitu. Salah kotak yang penanya ini. Itu bukan di kelompok narsistik. Narsistik tidak akan mau menunjukkan keadaan dirinya yang ibaratnya kurang secuil aja. Karena dia haus untuk sanjungan, pengen pengen mendapat sanjungan dan lain-lain. Nggak mungkin kalau orang yang perlu dikasihani disanjung, kasihan sama menyanjung itu beda. Menyanjung ke atas, kasihan ke bawah. Nah, kalau ya terlalu berlebih-lebihan dramatik apa cari perhatian segala macam, pertama itu drama queen, yang kedua ya kita nggak tahu intensinya apa. Emang mungkin cari perhatian aja kali dari teman-temannya. Tapi yang pasti itu bukan ciri-ciri orang narsistik. Orang narsistik itu tidak akan menunjukkan fragile point-nya, itu tidak akan dia tunjukkan. Gitu Ibu Moderator. Ya, baik, terima kasih Mbak Vina untuk pemaparan dan penjelasannya. Untuk sesi tanya-jawab sudah kita tutup ya. Jadi izinkan saya menyimpulkan materi serta tanya-jawab pada hari ini. Jadi, telah disimpulkan oleh saya, narcissistic personality merupakan satu dari 8 macam personality. Tampilan dari narcissistic personality adalah kepercayaan diri. Sedangkan untuk narcissistic personality disorder adalah gangguan abnormal di mana seseorang percaya diri secara berlebihan. Narcissistic personality disorder masuk ke dalam kelompok cluster B. Cluster B sendiri adalah individu dengan gangguan yang sering terlihat dramatis, emosional, atau tidak menentu. Lalu ciri-ciri narcissistic disorder yaitu talentnya dilebih-lebihkan, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Hidup di dalam fantasi bahwa dia punya kesuksesan yang unlimited, percaya bahwa dirinya spesial, butuh disanjung-sanjung oleh orang lain, mengekspektasikan ia diberi treatment yang bagus, eksploitatif terhadap orang lain, kurang empati, sering merasa cemburu dengan orang lain, atau menganggap orang lain cemburu sama kesuksesan dia, lalu memiliki attitude yang kasar dan sombong. Sumber narcissistic disorder sendiri yaitu grandiose narcissism, yaitu seseorang yang merasa dia besar, atau vulnerable narcissism adalah seseorang yang menutupi ketidakberhargaannya dengan berperilaku narsisme. Penyebabnya yaitu lingkungan keluarga, misalnya kayak keluarga yang menyanjung kalau dia berhasil, tapi kalau dia salah, tidak diapa-apakan, itu bisa mengembangkan narcissistic personality. Orang dengan narcissistic personality disorder cenderung tidak akan melakukan treatment ke psikolog karena merasa diri dia tidak punya masalah. Self-love sendiri adalah mencintai diri sendiri dan percaya dirinya apa adanya. Lalu konsep membangun self-love itu gimana sih? Ada 4. Yang pertama, mengenal diri sendiri, mengatasi rasa takut atas keterasingan, bergerak untuk stay dengan diri kita untuk selalu maju, dan pembaruan diri. Self-love boleh saja dilakukan, tetapi tetap perhatikan norma, nilai posisi masyarakat, dan perasaan serta pikiran orang lain.